Keterasingan pada kebenaran. Saudaraku, pada masyarakat garis bawah jahiliyah garis bawah masih memiliki prinsip bahwa yang jadi tradisi itulah yang benar. Sedangkan yang menyelisihi kebanyakan orang itulah yang sesat. Mereka terbiasa membenarkan yang biasa bukan membiasakan yang benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, di antara prinsip garis bawah jahiliyah, garis bawah mereka percaya bahwa standar kebenaran adalah jika banyak yang menganutnya. Itulah yang jadi dalil pembenaran. Sedangkan kebatilan atau sesatnya sesuatu dilihat dari keterasingan dan pengikutnya yang sedikit. Ini lawan dari prinsip yang disebutkan di awal. Padahal prinsip semacam ini bertolak belakang dengan ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Syarh Masailil Jahiliyah, Helm 38. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa yang sesat justru yang banyak. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Quran Surah Al-An'am 116. Dalam ayat lainnya disebutkan bahwa yang tidak tahu malah kebanyakan orang. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf 187. Malah kebanyakan orang adalah fasik. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-A'raf 102. Saudaraku, sejatinya yang berpegang teguh pada kebenaran hanyalah sedikit. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surah Hud 40. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadits 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab bahwa pengikut para nabi itu sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat seorang nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut 3-9 orang. Ada juga nabi hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut saja. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5752 dan Muslim no. 220. Ada nabi yang pengikutnya banyak. Ada nabi yang pengikutnya sedikit. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya jumlah pengikut yang banyak menunjukkan atas kebenaran. Yang jadi patokan kebenaran bukanlah jumlah. Namun dilihat dari pedoman mengikuti Al-Quran dan Al-Hadits. Siapapun dia dan dimanapun dia berada. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ketika menarik faedah dari hadits di atas. Kita tidak boleh silau dengan jumlah yang banyak dan tidak boleh pesimis dengan jumlah yang sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang berpegang pada kebenaran itu terasing. Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing. Hadis Rasulullah, Muslim nomor 145, dari Abu Hurairah. Syekh Soleh Al-Fauzan berkata, keterasingan ini muncul ketika sudah ramainya kejelekan dan kesesatan. Akhirnya yang ada keterasingan pada kebenaran. Syarh Al-Masail Al-Jahiliyah, Helm 41. Saudaraku, patokan kebenaran bukanlah dilihat dari banyaknya pengikut. Patokannya adalah tetap melihat apakah bersesuaian dengan kebenaran. Kalau memang standar banyak yang dijadi patokan kebenaran, itu baik. Namun mayoritas yang banyak itu merujuk pada kebatilan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Quran Surat Yusuf 103. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am 116. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.